Oke, udah gabung semua ya. Kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Selamat malam, Bapak-bapak, Mas-mas, Waalaikumsalam. Taruna. Eh, Selamat datang kembali ya di perkuliahan di semester 5. Mungkin rekan-rekan reguler sudah kenal ya dengan saya. Kalau rekan-rekan lintas jalur, saya mohon izin ya untuk memberikan perkuliahan. Nanti kalau ada salah atau tutur kata saya dari awal sampai akhir, saya sebelumnya mohon maaf pada bapak-bapak semua senior. Oke, jadi ini kita akan membahas ya perkuliahan tentang investigasi kecelakaan atau accident investigation. Ya kita mulai ya. Kenapa kecelakaan perlu dianalisa? Jadi untuk investigasi kecelakaan ini mungkin dari bapak-bapak sudah pernah ya, atau mungkin ada yang berada di bidangnya. Mungkin kalau di Pak Tri Wahyudi, bekerja di mana Pak Tri Wahyudi, Pak? Izin jawab, Pak. Ya. Saya bekerja di PT ASDP, Pak. PT ASDP di bidang apa ya, Pak? Di teknik, Pak. Di teknik. Di permesinan kapal, Pak. Oh, di kapal ya, Pak ya. Jadi Ye. di laut apa di laut terus apa di darat, Pak? Di kapalnya, Pak. Di kapalnya. Oh, di laut ya, di kapalnya ya. Oke. Kalau Pak Yusuf di itu ya, Pak ya, di apa kemarin, Pak? Saya lupa, Pak. Sekarang di Rosalia Indah. Rosalia Dulunya Indah. di laut. Rosalia Indah di Armada ya, Pak ya? Oke, jadi kalau rekan-rekan reguler mungkin saya masih hafal ya, taruna-taruna dan karyawan. Mungkin dari Pak Tri sama Pak Yusuf mungkin untuk investigasi kecelakaan sudah familiar ya, Pak Tri ya, karena kan di perusahaan pasti ada SOP, ada aturan-aturan yang jelas di awal seperti apa sih untuk menginvestigasi kecelakaan. Tetapi sebelumnya memang harus diperjelas aturan-aturan yang mana investigasi kecelakaan itu terjadi karena adanya kecelakaan. Jadi kalau aturan-aturan di depan tidak jelas atau rancu atau bias, nah itu nanti akan timbul atau terjadi aksiden atau insiden yang tidak diharapkan. Seperti itu. Jadi untuk gambaran umumnya mungkin rekan-rekan sudah memahami atau sudah mengerti ya gambaran untuk perkuliahan kita. Nanti untuk kuliah kita pelan-pelan aja. Nanti kalau ada yang perlu didiskusiin langsung aja tunjuk tangan atau nyalakan mic langsung, nggak apa-apa. Kita jadi ngobrol santai aja. Nggak usah nunggu perkuliahan selesai baru diskusi. Waktu kita diskusi, waktu kita kuliah langsung aja untuk diskusi. Mungkin saya kalau bisa menjawab, saya jawab saat ini, tapi kalau nggak bisa saya jawab, ya saya tampung dulu ya Bapak ya, untuk saya berikan jawaban atau diskusi di perkuliahan sebelumnya. Seperti itu ya, sesudahnya, maksudnya perkuliahan setelah ini atau besok. Oke, Bapak-Bapak. Oke, mungkin kita langsung masuk ya. Kenapa kecelakaan perlu dianalisa? Jadi latar belakang investigasi kecelakaan itu, yang pertama latar belakangnya atau tujuannya, dari setiap kasus aksiden atau insiden masih ada yang dapat dipelajari. Jadi semua kecelakaan itu masih ada yang bisa dipelajari. Untuk apa? Untuk ke depan atau untuk mengambil data atau untuk memberikan hukuman atau banyak faktor. Jadi setiap aksiden atau insiden itu pasti ada yang bisa didapat dipelajari, seperti itu.
Kemudian kita dapat belajar dari sesuatu yang kita alami. Jadi kita belajar adanya kecelakaan entah itu di kapal, di bis, di manufaktur, di pabrik, pasti ada sesuatu yang kita pelajarin. Tetapi akan lebih baik jika kita dapat belajar dari kejadian yang dialami orang lain, terutama jika dikaitkan dengan kejadian insiden atau kecelakaan yang merugikan. Jadi, kita dapat belajar dari kecelakaan yang dialami oleh orang lain. Misal di manufaktur terjadi kecelakaan, meledaknya suatu mungkin panel atau switchgear. Jadi meledak, kemudian diinvestigasi. Kenapa sih ini terjadi? Kemudian apa sih kesalahannya? Dari situ akan dipelajari, oh ini mungkin saat terjadi FAT atau gagal produk atau maintenance terjadi kesalahan. Jadi akan diruntut kesalahannya di apa untuk perbaikan ke depan. Kemudian, apakah kita telah belajar dari insiden-insiden yang terjadi? Karena pertama, banyak kasus insiden dengan penyebab yang sama terulang beberapa kali. Banyak ya, Bapak Ibu. Bapak-bapak, ini nggak ada ibunya ya kelas ini. Kalau kelas semester atas ada ibunya. Jadi banyak kasus insiden dengan penyebab yang sama terulang beberapa kali. Karena apa? Karena tidak diinvestigasi. Terjadi kecelakaan, ya udah, mencatat data aja, atau pelaporan, atau jika diteruskan ke kepolisian sudah kita lepas tangan. Jadi akan berulang beberapa kali, dan ini yang sebenarnya mata kuliah ini sangat penting. Apalagi Bapak nanti saat berada di HSE officer ya, atau menjadi SPV-nya atau manajer, atau yang penting di bidang HSE, itu sangat penting karena investigasi ini akan Bapak terapkan saat terjadi kecelakaan. Kemudian, apakah kita telah belajar dari insiden-insiden yang terjadi? Ya kan? Yang pertama, terulang beberapa kali. Kemudian yang kedua, banyak kasus insiden yang tidak diinvestigasi secara baik. Nah, ini yang sangat-sangat fatal ya, karena insiden tidak diinvestigasi secara baik, ini sebenarnya sangat melanggar hukum, karena sesuatu yang terjadi, apalagi menimbulkan korban ya, korban jiwa atau korban secara materi, itu harus diinvestigasi, baik internal maupun eksternal. Seperti itu ya. Kemudian, tujuan lagi, apa yang tidak dilaporkan tidak dapat diinvestigasi. Nah, ini. Jadi saat terjadi kecelakaan, apa yang tidak dilaporkan tidak dapat diinvestigasi itu pasti terjadi ya, karena sang pelaku atau saksi tidak melaporkan bahwa data ini seperti ini, kronologisnya seperti ini. Jadi itu sangat mengganggu dan harus diinvestigasi. Jadi saat ada data yang tidak dilaporkan, itu akan mengganggu dalam investigasi kecelakaan atau investigasi ini ya. Kemudian apa yang tidak diinvestigasi sulit dapat diubah. Jadi gampang saja ya, apa yang tidak diinvestigasi sulit dapat diubah karena akan terjadi kecelakaan berulang-ulang karena tidak bisa diinvestigasi atau tidak dilaporkan. Kemudian apa yang tidak diubah tidak dapat diperbaiki. Nah, apa yang tidak dapat diubah tidak dapat diperbaiki. Terjadi ledakan, terjadi bencana atau kerusakan. Tidak akan bisa diperbaikin kalau tidak ada investigasi kecelakaan. Seperti itu. Kemudian, aksiden atau incident investigation harus dipandang sebagai kesempatan untuk memperbaiki sistem manajemen daripada kesempatan untuk menetapkan siapa yang bersalah. Jadi di sini kita sebagai HSE officer, atau kita di sini kan judulnya
mahasiswa teknik keselamatan. Jadi parameternya kita ke teknik keselamatan, yaitu di HSE. Jadi kita harus menetapkan suatu kasus, kita investigasi datanya seperti apa. Jadi tidak hanya untuk menetapkan siapa yang bersalah atau ini apa namanya faktor ini, kesalahan ini. Jadi kita harus bisa melihat secara global. Oke. Coba ini kita akan lihat video tentang animasi bentuk kecelakaan. Bisa terlihat Pak video saya Pak? Siap, bisa Pak. Oh bisa, oke. Saya ulangi. Bisa, Pak, bisa. Oke, dari video tadi mungkin ada yang perlu kita diskusikan. Kecelakaan terjadi karena apa dan seperti apa? Mungkin kita diskusi aja. Kalau menurut saya sih Pak, izin Pak menjawab Pak. Siapa, Tri? Kalau menurut data yang tadi dilihat itu masalah SOP-nya itu Pak. Jadi Ya, masalah Pak. alat pelindung diri, SOP-nya juga kurang dipatuhi Pak. Terima kasih Pak. Betul Pak. Mungkin yang lainnya? Oke, terima kasih Pak Tri. Ya, benar. Jadi di situ terlihat ya, ada beberapa poin-poin yang bisa kita lihat bahwa kecelakaan terjadi karena SOP, APD, kemudian
eh, kebercanda ya, misalnya ketidakseriusan dalam pekerjaan dan macam-macam. Ini nanti akan kita bahas ya Pak ya, pelan-pelan. Oke. Sekarang kenapa? Pertanyaannya, investigasi kecelakaan itu kenapa? Kenapa sih kita harus menginvestigasi? Yang pertama adalah untuk mengetahui sebab-sebab sebenarnya secara tepat ya Pak ya. Jadi sebab-sebab sebenarnya secara tepat itu dengan data dan fakta dituliskan dengan reporting, kemudian data data kejadian, timeline dan lain-lain. Jadi untuk mengetahui sebab-sebab sebenarnya secara tepat dari kecelakaan yang telah terjadi sehingga langkah-langkah pencegahannya bisa diantisipasi sehingga kecelakaan serupa tidak terulang kembali. Itu tadi benar Pak Tri tadi bilang APD ya Pak ya. Ya, itu tadi benar. Beberapa kecelakaan terjadi karena memang mereka malas menggunakan APD atau tidak sadar pentingnya APD seperti Pak Tri tadi ya Pak. Terima kasih untuk masukannya. Kemudian kenapa kita bertanya lagi? Yang kedua adalah untuk menghilangkan kemungkinan dampak kerugian kedua akibat kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Jadi untuk menghilangkan kemungkinan itu memang susah ya, karena nanti kita akan melihat prinsip Pareto ya. Di situ kita nggak mungkin sih menghilangkan sesuatu dan numerik 1001 itu sangat sangat tipis ya kemungkinan seperti itu karena banyak faktor saat terjadi kecelakaan itu terjadi karena banyak faktor. Kemudian mengelompokkan jenis-jenis kecelakaan yang pernah terjadi demi untuk mengetahui kecenderungannya atau trennya, sehingga bisa mengantisipasi tindakan pencegahan yang utama atau Pareto dan harus segera dilakukan. Mungkin ada yang tahu untuk prinsip Pareto seperti apa? Rekan-rekan mahasiswa? Mas Rafdi mungkin sudah pernah dengar prinsip Pareto? Siap, belum pernah dengar Pak terkait Belum ya. hal tersebut. Oke. Atau Mas Bastian? Siap, belum pernah mendengar, Pak. Belum. Jadi oke. Saya singgung sedikit ya. Kalau Pareto itu prinsip 80-20. Jadi di situ ada kemungkinan. Jadi seperti halnya kecelakaan. 80% kecelakaan, ini kita kembali ke prinsip 80-20 ya. Jadi 80% kecelakaan kemungkinan akibat dari 20% pengendara. Ini prinsip 20-80, prinsip Pareto. Kemudian lagi 80% kecelakaan di pabrik atau 80% ledakan di suatu manufaktur itu kemungkinan terjadi akibat 20% karyawan pabrik. Jadi prinsip Pareto nanti kita gunakan untuk menginvestigasi kecelakaan. Karena apa? Karena dalam suatu kecelakaan terjadinya karena ada faktor-faktor kelalaian. Jadi faktor kelalaiannya seperti apa? Nanti bisa kita simak di perkuliahan selanjutnya. Kemudian, kenapa? Pertanyaan lagi, kenapa harus terjadi, harus diinvestigasi? Kenapa? Yang selanjutnya adalah untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga keselamatan dan mencegah kecelakaan, karena tindakan preventif lebih mudah dan lebih murah bila dibandingkan dengan kuratif. Jadi, kesadaran tentang pentingnya menjaga itu karena efeknya di ekonomi, pasti ya Bapak ya. Jadi saat kita mencegah, itu akan lebih murah daripada kita menyembuhkannya atau mengembalikannya. Terjadi kecelakaan, mungkin Pak Yusuf ya, armadanya baru datang nih dari Adi Putro atau dari Morodadi, gitu ya Pak Yusuf ya. Betul Pak.
betul ya. Itu kan unit mahal tuh. Jadi berapa M itu? Jadi saat saat apa namanya terjadi kecelakaan, di luar itu ada asuransi segala macam ya. Di sini kita pure untuk teknik keselamatannya aja. Jadi saat terjadi kecelakaan itu akan lebih rugi ya. Perusahaan akan lebih rugi daripada pencegahannya. Karena pencegahan itu lebih murah. Seperti apa? Mungkin memberikan apa namanya driver apa ya license atau apa namanya safety driver untuk di training segala macam itu lebih murah dibandingkan kita nggak melakukan seperti itu nanti oh unit baru datang nih dari Adi Putro atau dari mana New Armada ini kan masih bagus-bagus nih masih kinyis-kinyis terjadi mohon maaf kecelakaan jadi akan lebih mahal harganya dibandingkan dengan kita training driver, apa training operator seperti itu ya. Apa betul seperti itu Pak Yusuf atau ada masukan lain Pak Yusuf kalau di Armada bis Pak Yusuf? Biasanya itu di training dahulu, Pak. Training ya, training driver ya Pak. Oke. Oke. Itu berupa apa Pak Yusuf? Ini kita ngomong tentang pencegahan ya. Jadi sebelum terjadi kecelakaan kita training dulu drivernya. Itu berupa apa Pak trainingnya? Mungkin ada ujian khusus, apa hanya apa namanya simulasi atau hanya apa pura-pura atau hanya dengan SIM aja? Seperti apa Pak Yusuf? Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak untuk teman-teman Pak. Di Rosalia Indah itu biasanya tesnya itu pakai mobil Hino. Soalnya kan mobil Hino itu kasar daripada Mercedes-Benz. Kalau Mercedes-Benz itu otomatis, jadi jaga jarak itu langsung ngerem sendiri biasanya Mercedes-Benz. Jadi untuk driver-driver biasanya tesnya pakai Hino yang manual, yang Oh gitu ya. jadi oper giginya itu kasar. Kalau sudah menguasai mobil Hino biasanya bisa menguasai semua mobil. Iya, begitu yang biasanya pengalaman saya, Pak. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Jadi training drivernya langsung menggunakan unitnya ya dan langsung operasional ya Pak Yusuf. Betul Pak, langsung jalan ya. Oke. Mungkin memang setiap perusahaan atau setiap PO punya kebijakan sendiri-sendiri ya. Tapi mungkin itu yang udah terjadi. Tapi alangkah baiknya tuh sebenarnya ada training driver tersendiri. Tadi udah bener sih ada pembedaan antara senior dan junior. Junior dikasih Hino, udah senior dikasih Mercy. Seperti itu ya Pak Yusuf ya. Karena beda untuk handlingnya atau gasnya, remnya, segala macam otomatisnya. Mungkin ada perbedaan mungkin dengan cara seperti itu. Tapi lebih baiknya sebenarnya harus ada training driver. Di sini kita ngomongin untuk Armada ya. Jadi training driver itu bisa berupa pelatihan, pendidikan, dan macam-macam. Setiap perusahaan pasti punya standar code-nya sendiri. Oke, terima kasih Pak Yusuf. Kemudian kita lanjut, kenapa investigasi kecelakaan harus dilakukan. Poin yang terakhir adalah belajar keselamatan dari kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Jadi yang sudah terjadi ya sudahlah terjadi. Kadang kan wong Jawa gitu ya, sing wis ya wis gitu. Cuman untuk kedepannya seperti apa? Jadi di sini untuk kedepannya untuk belajar keselamatan dari kecelakaan yang sudah pernah terjadi. Karena kalau tidak ada investigasi, nggak ada data masuk, nggak ada rekor, nanti bisa terjadi lagi. Nah, itu yang kita hindari dan adanya suatu investigasi kecelakaan ya seperti ini untuk apa ya? Untuk meminimalisasi atau untuk mencegah kecelakaan itu terjadi. Oke. Ada yang perlu didiskusikan, Bapak-bapak? Oke, belum ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian ini ada quote
belajar keselamatan dari kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Nah, jadi itu belajar juga, Pak. Jadi kita belajar keselamatan dari kecelakaan yang terjadi sebelumnya. Karena jika kita tidak mempelajari atau kita tidak menginvestigasi, hanya kita ambil hikmahnya aja, kita nggak akan dapat poinnya. Kita tidak belajar, itu namanya kita tidak belajar. Tetapi kalau kita pelajari, kita investigasi, itu namanya belajar. Namanya belajar ya, itu pembelajaran untuk ke depan untuk lebih baik. Jadi belajar keselamatan dari kecelakaan yang terjadi sebelumnya, agar kecelakaan serupa tidak terjadi kembali. Kemudian quote selanjutnya ya, belajarlah keselamatan dari kecelakaan yang menimpa orang lain yang terjadi sebelumnya. Jadi kita investigasi, kecelakaan terjadi seperti apa sih, faktor apa sih, mungkin faktor human error atau faktor cuaca, faktor lifetime, seperti itu ya. Jadi memang apa ya, agar kecelakaan serupa tidak terjadi kembali. Intinya untuk apa? Untuk pembelajaran, diinvestigasi, kita pelajari, kemudian data itu nanti kita pakai untuk perbaikan di perusahaan tersebut. Kalau di manufaktur atau di armada itu ada sesuatu yang harus ditingkatkan ya, seperti itu. Oke, kita lanjutkan investigasi yang efektif. Jadi investigasi yang efektif itu seperti apa sih investigasinya? Yang pertama adalah menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Jadi investigasi yang efektif itu investigasi yang sesungguhnya. Jadi bisa menjelaskan bahwasanya yang terjadi itu apa, bukan hanya data yang salah. Mungkin ada mic-nya yang di mute ini, ada yang masuk. Oke. Investigasi yang efektif. Investigasi yang efektif yang pertama adalah menjelaskan yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita ambil data, kita ambil narasumber, kita olah TKP, kemudian kita harus mencari tahu dan yang bisa menjelaskan tuh siapa aja gitu loh. Yang pertama adalah menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Yang kedua, mengidentifikasi penyebab-penyebabnya atau kausal faktor. Jadi penyebabnya apa aja sih? Seperti itu. Dan bisa nggak sih ini diperbaikin? Bisa nggak sih ini ditersangkakan? Atau bisa nggak sih ini diambil apa ya namanya data-data yang sebenarnya? Karena investigasi itu kan ada beberapa ya. Ada yang internal, ada yang eksternal, bahkan ada yang pidana juga. Seperti itu. Kemudian investigasi yang efektif yang ketiga adalah melakukan langkah-langkah koreksi untuk mencegah terulangnya kejadian sejenis. Jadi kembali lagi ya, intinya itu untuk mencegah terulang kejadian sejenis. Seperti itu ya Bapak-Bapak. Jadi intinya apa namanya, biar tidak terjadi kesalahan lagi, biar tidak terjadi kecelakaan lagi. Jadi kita investigasi. Di samping kita akan mencari yang dipidanakan atau dikasuskan, itu pihak yang lain lah. Maksudnya kita di sini skop kita di teknik keselamatan. Kita untuk mencegah terulangnya terjadi kejadian sejenis. Di luar itu ada unsur pidana atau unsur apapun itu, whatever, itu udah ada orang lain seperti itu. Bisa dipahamin atau ada yang mau didiskusikan, Pak? Mungkin ada investigasi yang pernah ada pengalaman mungkin khususnya Pak Tri, Pak Yusuf, Pak Marwan, Pak Iwan, mungkin pernah ada pengalaman mungkin bisa di-share di teman-teman terjadi kecelakaan
Di tempat kerja atau di mana? Mungkin monggo Pak, ada pengalaman Bapak? Izin Pak, izin teman-teman ya, Bapak sekalian. Maaf Pak, di sini kan banyak orang nih Pak. Apalagi pada di sini ada hujan ini. Terus teman-teman pada teriak-teriak, anak-anak pada teriak-teriak, jadi kurang begitu mendengarkan dengan serius. Tapi tentang investigasi tadi, saya melihat ya kalau ada kecelakaan sistem kerja kan kita juga harus koreksi kembali tentang Betul, Pak. kejadian agar kejadian kembali itu tidak terulang lagi Pak. Terima kasih Pak. Jadi kalau Pak Tri Wahyudi ini khusus mekanik kapalnya atau sebagai apanya Pak, atau perancang atau apa, maintenance atau apanya Pak Tri di sini? Oh, Pak Tri lagi nggak mendengarkan. Mungkin Pak Iwan tadi mau share tadi, Pak Iwan. Monggo Pak Iwan. Siap Pak Iwan. Izin teman-teman sekalian ya. Nah, cuman sekedar bercerita aja Pak dari pengalaman. Kan pernah mengalami kecelakaan juga walaupun tidak fatal, tapi mungkin bisa dihindari di semua ini juga. Nah, saya pernah mengalami meledaknya satu unit aki Pak. Baterai kering di generator mesin pompa untuk hidran. Ya. Mungkin itu bisa menjadi pengalaman kita semua. Ternyata kami sebagai teman-teman yang lain yang membantu saya mencari informasi ke sana ini dari bengkel dan sebagainya, kok bisa terjadi peledakan di aki kering itu, kenapa dan apa penyebabnya. Ternyata banyak faktor, karena mungkin itu umur dari aki sendiri, atau dari uap dari airnya yang ada di aki itu terkontaminasi dengan percikan di motor starter. Itu banyak sekali yang terjadi kemarin. Jadi langkah yang kami buat dari teman-teman semuanya itu yang membantu saya itu ya, untuk sementara waktu kita jauhkan posisi akinya dari kedekatan mesinnya. Mungkin kita pengen dari masukan dari teman-teman sekalian, apakah hal itu bisa terulang lagi kalau memang sudah saya jauhkan, karena itu tidak menutup kemungkinan bisa meledak karena ada charger otomatis yang mungkin itu yang juga menyebabkan. Karena kalau nggak ada charger otomatis, hidran itu kan kalau fungsinya kan sewaktu-waktu bisa difungsikan, karena itu suatu safety untuk keselamatan kebakaran juga. Mungkin bisa di sharing juga sama teman-teman langkah apa yang harus kami perbuat untuk menangani hal tersebut. Mungkin bisa diberi cuma Pak. Mungkin gitu aja Pak diskusi kita, mungkin saya juga untuk. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Iwan. Ini pengalaman yang cukup apa ya? Cukup bisa diangkat ya, karena itu benar-benar terjadi investigasi ya oleh Pak Iwan. Mungkin ada teman-teman yang bisa menambahkan. Tadi Pak Iwan menanyakan ada saran seperti biar kejadian tidak terulang lagi, mungkin ada saran dari rekan-rekan. Oke, mungkin sambil nunggu rekan-rekan. Jadi kalau dari sisi saya Pak Iwan, kalau terjadi kecelakaan itu pasti ada prosedur yang salah. Di sini prosedur karena semua benda mechanical electrical itu pasti ada prosedur dari awal pembuatan sampai maintenance sampai di shutdown. Jadi semua ada prosedur. Jadi saya nggak tahu ya secara detail, tapi tadi Pak Iwan terima kasih sudah mengungkapkan suatu permasalahan yang mana itu nanti mau buat wacana ya, buat apa pandangan kita
ke depan, oh investigasi kecelakaan itu contohnya seperti ini. Jadi terima kasih untuk Pak Iwan dan mungkin kuliahnya kita akhiri dulu ya kawan-kawan, kita sambung ke pertemuan selanjutnya karena ini Zoom saya udah berakhir nih 40 menit. Nanti kita diskusi lagi di chat WA. Kita lanjut, tidak masalah. Oke, mungkin sekian dulu Pak. Ini soalnya udah tinggal beberapa detik lagi. Saya tutup perkuliahan ini. Terima kasih rekan-rekan semua, mahasiswa dan bapak-bapak. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam.